Perkenalkan, nama saya Yuliana. Senang sekali hari Minggu pagi ini kita bisa berkumpul bersama. Buat yang sudah pernah kesini, pasti udah pernah dengar ya. Jadi ada di minggu-minggu sebelumnya, saya pernah doakan ya, maksudnya untuk semua saudara di tempat ini. Saya tuh bilang, Tuhan, apa sih yang bisa merubah kehidupan jemaat di tempat ini? Apakah pernikahannya, apakah bisnisnya, karirnya, bagaimana cara bisa merubah hidup saudara di tempat ini. Kemudian Tuhan bilang seperti ini, put their heart and mind to Jesus. Jadi taruhlah hati dan pikirannya kepada Yesus ya. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah selesai dengan mind series, itu mengenai pikiran, itu bagus banget juga ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam heart series ya, jadi urusan hati ini ya. Jadi kita khotbah mengenai hati. Dan Pastor Josh kemarin itu sudah mulai juga mengenai hati. Dan khotbah saya hari ini judulnya adalah Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu, guard your heart. Orang biasa mungkin beranggapan kalau kita tuh yang pusat yang ngatur kehidupan kita biasa otak ya. Orang mikirnya otak ini pusatnya nih yang ngatur semua kehidupan kita. Tapi Alkitab katakan pusatnya adalah hati. Hati, dari hati terpancar kehidupan. Jadi pusatnya sebenarnya adalah di hati. Seseorang kalau misalnya dikatakan meninggal, lihat dari mana? Detak jantungnya ya. Wah, masih berdetak nggak nih? Beduk. Kalau udah nggak ada berarti sudah meninggal. Ya. Jadi Alkitab katakan hati itu berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Ini ada satu ayat yang mungkin banyak dari kita tahu, tapi kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 23, kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati, jaga hati. Hati itu apa sih? Mungkin kita taunya kalau kita suka kasih emoji love, hati. Atau kita suka like postnya orang nih, kita like, kita kasih hati. Hati itu kita pikir cuma sekedar emotion, sekedar perasaan aja, itu hati. Urusan hati itu urusan perasaan. Tapi Alkitab katakan hati itu adalah pusat intelek. Jadi pusat pikiran. Mazmur juga katakan kita merencanakan sesuatu di dalam hati. Dan di Lukas juga katakan pada waktu Maria menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Jadi di dalam hati itu juga menyangkut pikiran. Hati itu pada saat kita benar-benar pusatkan perhatian kita, goal kita pada satu hal, dan kita akan terus bergerak ke sana. Jadi sebenarnya menggerakkan kita itu bukan pikiran kita saja, tapi ternyata hati pusatnya. Hati ini akan mempengaruhi bagaimana kita treat pasangan kita. Hati ini akan mempengaruhi bagaimana kita nanti kita akan mendidik anak kita. Hati ini akan mempengaruhi bagaimana kita perlakuin orang lain. Jadi kita harus jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena kita tahu hati itu ternyata pusat dari segala pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka kita harus jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kita semua di sini mau ya, oh jaga hati, saya mau jaga hati gitu ya. Tapi ada yang tahu nggak, gimana sih caranya? Gimana caranya jaga hati? Kita kalau anggap sesuatu sangat berharga, sangat precious buat kita, biasanya kita mau jaga. Misalnya, sebelum kita kesini, saudara pasti kunci rumah kan? Saudara kunci rumah, pastikan nggak ada yang bisa masuk. Karena saudara pikir rumah itu berharga buat saudara. Kemudian saudara juga kalau ada PIN ATM saudara, berharga kan? Dikasih password. Kita sampai kalau ada lagi swipe di restoran, kita sampai sampai tutupin, jangan sampai kelihatan passwordnya, gitu ya. Karena kita pikir itu sangat berharga, makanya kita jaga. Tapi apakah kita tahu bagaimana caranya untuk menjaga hati kita? Kita jaga hati kita untuk memastikan siapa yang tetap harus di luar pintu itu, siapa nggak boleh masuk, atau apa
tidak boleh masuk. Kita jaga hati kita untuk pastikan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam pintu hati kita. Hari ini kita belajar dari Amsal ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita menjaga hati kita dengan kita jaga apa yang kita dengar. Poin yang kedua adalah kita jaga hati kita dengan jaga perkataan mulut kita. Poin yang pertama, jaga apa yang kita dengar. Kita boleh baca ayatnya sama-sama, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi salah. Yang kedua, ini janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Oke, amin. Jadi Amsal hikmat ini kan dia bilang ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saudara tahu gak ini yang tulis siapa? Yang tulis ini Salomo. Dia lagi pengen menasehati anaknya. Kita mungkin selama kita hidup, kita ada semacam advice yang kita mau kasih kepada mungkin anak kita, apa orang yang kita kenal. Advice before 40 misalnya. Ada yang suka begitu kan ya, suka baca advice di umur 20-an gitu ya. Tapi Salomo ini dia menulis hikmat ini untuk anaknya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Jadi dia ingin, karena dia tahu dulu dia punya papanya dia Daud ya, Raja Daud. Raja Daud itu pernah memberikan satu role model betapa dia mengasihi Tuhan, dan dia mau anaknya, berarti cucunya si Daud ini juga mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Dia mengingatkan anaknya untuk jagalah apa? Jadi jagalah perkataan ini, janganlah itu menjauh dari matamu, simpanlah dalam lubuk hatimu. Maksudnya apa? Jadi bukan hanya kita mendengar perkataan firman Tuhan misalnya melalui khotbah-khotbah, tapi dikatakan janganlah itu menjauh dari matamu. Berarti apa yang kita baca? Berarti apakah yang kita baca firman Tuhan? Setelah dibaca, kita renungkan, kita taruh dalam lubuk hati kita. Jadi dia ingin anaknya berhikmat, sama seperti dia adalah dikatakan bapak paling berhikmat. Jadi berhikmat itu dia ingin anaknya ini mendengarkan perkataan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi karena apa yang kita dengar bisa mempengaruhi apa yang kita percaya, dan akhirnya akan mempengaruhi keputusan kita, decision kita. Jadi sangat penting apa yang kita dengar. Jadi anak saya itu lagi usia teenager ya. Wah, dia tuh suka sekali musik ya. Dia bisa main drum tapi dia juga suka nyanyi. Jadi kalau dia nyanyi kadang saya suka stopin dia. Kaget saya dengar kata-katanya. Ada begitu banyak lagu-lagu dunia saat ini seperti mengutuk diri sendiri. Dan saudara bisa, mungkin kalau lagi ke konser semuanya nyanyi, sing along, tapi saudara nggak tahu kata-katanya adalah oh, look out of heaven. Itu artinya apa? Saudara terkunci dari pintu surga. Dari segitu banyak pilihan kata, kenapa menyanyikan pilihan kata yang mengatakan saya akan terkunci dari pintu surga? Artinya apa? Saya nggak bisa masuk ke dalam surga, ya bukan? Saya langsung ada setiap hari kalau ada playlist lagu anak saya bilang ini delete. Kenapa? Kata-katanya nggak bagus. Ini takutnya membawa kutuk dalam hidup kamu. Jangan kita aja lagu rohani kita jarang mungkin terlalu berulang-ulang, tapi lagu duniawi kita perkatakan berulang-ulang, padahal kata-katanya itu buruk buat hidup kita. Banyak dari kita mungkin suka nyanyiin lagu pop ya, lagu yang tren di dunia, tapi kita nggak sadar itu seperti doa buat kita, karena kita nyanyiin berulang-ulang dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Di sini masih ingat, ini ketahuan nih terjamannya saya ya, nggak apa-apa deh. Ada yang ingat lagunya Desi Ratnasari?
Ada yang tahu zaman-zaman dulu Desi Ratnasari lagunya Tenda Biru, ada yang tahu? Tahu. Waduh, ternyata saya nggak sendirian ya. Karena zaman dulu itu kan mama saya dulu juga suka karaoke di rumah ya. Dia tak percaya tapi ini terjadi, ya kan? Lagu Tenda Biru. Jadi saya hafal itu lagu karena mama saya suka karaoke. Tapi jadi intinya gini ya, buat yang Gen Z yang mungkin yang baru-baru nggak ngerti ini apa nih Tenda Biru ya. Jadi Tenda Biru itu bicara soal dia itu lagi jalan, tiba-tiba lihat kok ada janur kuning, ada yang nikah nih, ada tenda biru. Ternyata yang nikah itu adalah pacarnya. Jadi kayaknya, aduh sesek banget nih tinggal nikah sama pacarnya ya, nggak tahu gitu kan ya. Tapi saudara tahu gak, kenyataan hidupnya dia ternyata mirip dengan apa yang dia nyanyikan. Jadi saudara pikir apakah ada sesuatu yang kebetulan? Jangan nyanyikan lagu yang membawa kutuk dalam hidup saudara. Walaupun lagu itu satu arena, semua orang konser sing along, lagunya seru banget. Tapi kalau kata-kata itu membawa kutuk, jangan pernah nyanyikan. Banyak di sini ada yang suka dengar podcast, dengar YouTube, wah seru ya. Kadang orang lagi ngomong podcast, wah seru banget nih. Kita pastinya biasa mau dengar apa yang kita suka, ya gak? Nggak mungkin kita dengar konten mengenai Kasihlah Musuhmu. Wah ini pasti kita skip nih. Apa-apaan ini podcast ngomongin Kasihlah Musuhmu, ya kan? Pasti kita skip. Kita nggak mungkin kita dengerin podcast yang bicara soal janda miskin, memberi dari kekurangannya untuk membantu di gereja. Kita nggak mungkin dengar kayak gitu kan? Sekarang ini ada sih yang bagus ya, yang membangun, tapi banyak sekali pengajar-pengajar yang membuat orang Kristen itu tidak semakin bertumbuh, tapi merusak. Saudara nggak perlu dengar aja, mungkin level saudara segini, tapi karena saudara dengar merusak jadi sampai segini. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu firman Tuhan, saudara baca nggak firman Tuhan? Sudah selesai belum bukunya Alkitab itu? Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, saudara nggak ada filternya. Sama kayak kita di rumah suka ada yang pakai filter air ya, biar kita nggak makan kotor, impurity, ada batu yang nggak difilter airnya, biar kita dapatnya airnya yang bersih. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak akan bisa membedakan apakah podcast ini adalah benar atau tidak, apakah podcast ini membangun kita atau merusak kita, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Karena masalahnya semakin saudara dengar, saudara klik apa yang saudara suka. Wah kontennya suka nih, cocok nih, relate nih. Semakin saudara dengar, tapi ternyata bukan semakin bertumbuh iman kita, tapi semakin merusak pola pikir kita. Itu hati-hati. Mind sama heart itu berhubungan ya. Jadi sedikit demi sedikit, saudara pikir seberapa banyak sih dari kita sehari baca firman? Tapi kalau baca YouTube mungkin, kalau YouTube mungkin banyak ya, bisa berjam-jam, sosial media berjam-jam. Itu yang kita masukkan dalam otak kita. Bagaimana pikiran kita bisa ditransformasi, hati kita bisa dirubah kalau yang kita baca ternyata, atau yang kita dengar ternyata merusak kita. Kalau hari ini saya ada baca artikel ya, bukan artikel rohani loh, artikel dunia. Dia judulnya seperti ini. Do what makes you happy kills you. Yang artinya begini, kita suka ada slogan di sosial media, bahkan content creator, banyak banget, terutama Gen Z, mereka selalu ngomong gini, do what makes you happy. Lakukan apa yang bikin kamu happy. Ya, itu sudah jelas ya. Tapi ada seseorang menulis seperti ini, mentalitas lakukan apa yang bikin kamu happy ini membunuh kita. Kenapa? Karena menurut dia 75% hal yang kita lakukan untuk bikin kita happy itu adalah masukan terburuk yang bisa diterima, karena 75% itu menjadi tidak bahagia. Apa yang membuat kita bahagia untuk kita ternyata tidak baik untuk kita. Sorry, saya ulang lagi ya. Dia katakan, do what makes you happy, lakukan apa yang membuat kamu bahagia adalah masukan terburuk yang bisa kamu terima, karena 75% apa yang membuat kita bahagia itu tidak baik untuk kita. Tidak baik. Kalau saudara waktu itu sempat dengar ya, anaknya Elon Musk,
dia berubah gender jadi transgender. Kenapa? Karena mau happy. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengejar happiness yang sifatnya itu cuma sementara, yang sifatnya itu tergantung situasi. Saya baru happy kalau A, saya baru happy kalau B. Berarti tergantung dengan situasi dan kondisi. Tapi orang Kristen adalah yang kita kejar adalah joy. Wah, ada joy di sini ya. Kita kejar dia di sini. Yang kita kejar adalah joy. Joy itu artinya apa? Walaupun dalam keadaan sulit pun kita akan tetap bersuka cita. Yang kita kejar itu joy, bukan happiness. Itu adalah slogan-slogan seperti quotes-quotes dunia yang salah, yang banyak dari kita lakukan, yang membuat kita jadi duka. Karena ternyata semakin kita kejar happiness kita, 75% tidak baik buat kita. Kita jaga yang kita dengar. Poin yang nomor 2. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Kita jaga hati kita dengan jaga perkataan dari mulut kita. Amsal 4 ayat 24 katakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saya nggak tahu saudara ya, kalau saya mulut serong tuh saya mesti cari dulu di kosakata artinya apa? Mulut serong itu ternyata arti suka bohong. Saya juga nggak ngerti bibir dolak-dalik tuh apa ya. Bibir dolak-dalik ternyata artinya suka berubah-ubah, tidak tetap, nggak punya pendirian. Orang ngomong A ikut A, orang ngomong B ikut B, tidak teguh ya. Jadi dikatakan kita itu jangan suka bohong sama jangan berubah-ubah pendiriannya. Jadi orang mesti punya integrity, mesti punya pendirian. Jangan gampang dibawa arus. Kalau arus mengarah ke free sex, kita ikut free sex. Kalau arus mengarah ke ngobat, kita ngobat. Kenapa? Karena cool. Kalau arus mengarah ke judi online, sekarang lagi banyak ya, kredit online, kita ikut gitu. Jadi hati-hati. Harus punya pendirian. Ada seorang wanita yang tinggal di daerah hutan di Colorado di Amerika. Ini kisah nyata ya. Ada gambarnya gak? Dia itu lagi sakit hati nih. Sakit hati sama suaminya. Ceritanya suaminya tuh ninggalin dia. Ya, jadi sakit hati banget, broken heart. Dia lagi di luar, dia tinggal di Colorado, jadi itu daerah hutan ya. Dia di luar rumahnya, dia bakar suratnya. Waduh, kita kan kalau kayak lagi sakit hati dramatisir nih. Saya membakar semua bekas peninggalan dia gitu ya. Kita drama banget karena kita lihat di film-film seperti itu, ya kan? Kita drama banget, akhirnya kita bakar suratnya dia. Setelah dia bakar, dia langsung, saya pergi masuk ke dalam rumah. Setelah dia masuk ke dalam rumah, dia nggak sadar kertas yang kecil itu yang ada apinya itu mulai terbang ke hutan dan membakar hutan. Jadi ada 1.404 ekor begitu besar hutan terbakar. Orang-orang kehilangan rumah. Orang-orang ada yang meninggal karena lagi tidur, tahu-tahu kebakaran, mati terbakar. Satu bakaran kertas itu ternyata mengakibatkan hutan terbakar. Dan sampai 17 tahun kemudian tanaman belum bisa tumbuh. Perkataan kita itu seperti api itu, ada kuasa. Ada kuasa dalam perkataan kita. Kita pikir satu perkataan biasa-biasa aja. Bukan, setiap perkataan kita itu bisa membawa, so powerful, bisa bakar satu hutan, istilahnya gitu ya. Banyak orang yang suka gosip ya sekarang ini ya. Apalagi bukan lewat mulut, tapi lewat jempol. Cepet banget nih jempol nih. Jadi kalau kita terima berita belum tentu benar, kita kadang suka share, kita forward. Dan gosip-gosip itu akan cepat sekali beredar. Kita nggak sadar, share gosip yang kita lakukan itu ternyata bisa menjatuhkan hidup orang. Kita nggak sadar, kita suka ngomong, lu tahu gak? Ternyata bikin orang itu kehilangan pekerjaan. Begitu parahnya gosip bisa merusak hidup seseorang. Dan pasti pasti akan ada korban yang terluka dari gosip, dari kita ngomong sesuatu yang belum tentu benar. Berapa banyak hari ini yang masih sakit hati dengan perkataan orang lain
di waktu dulu? Ada gak? Waduh, di sini semua hatinya sudah diubahkan Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak yang masih sakit hati? Ngomongnya dulu, udah berapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tapi kita mesti inget. Gua gak akan lupa apa yang dia ngomongin gitu ya. Kita taruh dalam hati kita. Kenapa? Karena perkataan itu bisa membekas begitu dalam hati seseorang. Karena kita tahu, maka kita jaga hati kita dengan menjaga mulut kita. Di sini ada yang suka marah gak? Marah banget sama anak sampai udah nggak tahu lagi mau kasih taunya gimana. Saya nggak ngerti nih ngomongnya mesti kayak gimana. Atau marah banget sama pasangan, marah banget sama suami, sama istri, sama teman, sama keluarga, marah banget sampai kayaknya sebentar lagi nih kata-kata kotor tuh udah mau keluar nih. Udah tinggal di pinggir mulut nih, udah mau keluar nih. Karena saking marahnya, saking keselnya. Efesus 4 ayat 29 katakan apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Semarah apapun kita makanya harus belajar menenangkan diri ya. Bisa kita pergi dulu dari ruangan, kita bisa berhenti dulu, diam, berdoa. Kita bisa berhenti dulu, kita tarik nafas, gitu ya. Buang nafas, tarik nafas, gitu ya. Kita jangan biarkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan, kata-kata menghina itu keluar dari mulut kita. Karena biasa sekali udah keluar, apalagi kebun binatang udah sekali keluar, biasa akan terbiasa untuk keluar terus. Kita harus jaga, karena kita tahu, kita ini mungkin pernah jadi korban loh. Pernah dilukain orang, dia pernah berkata A kepada saya nggak akan lupa. Kita pernah jadi korban, disakiti. Makanya kita jangan menyakiti, kita belajar. Karena kita mau hidup kita berubah, kita jaga hati kita dengan kita menjaga perkataan kita. Kita pakai mulut kita untuk kata-kata yang membangun. Kalau saudara rasanya lagi marah nggak bisa membangun, iya nggak apa-apa, bukan saat itu. Tapi pada saat sudah reda amarahnya, kita pakai kata-kata kita untuk membangun, bukannya untuk menjatuhkan orang. Apalagi kalau kita sudah pernah dilukai dengan perkataan orang lain. Kita saat ini kalau saudara masih ada merasa ada satu kata-kata yang saudara nggak akan lupa, masih ditaruh dalam hati, harus mulai ampuni saat ini juga, harus mulai maafin saat ini juga. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hatinya masih belum beres, hatinya masih ada luka, masih ada pahit, masih belum mengampuni, kemungkinan yang keluar adalah apa? Kata-kata yang nggak enak. Saya minta pianos untuk maju, supaya kita juga nggak keluarin kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Kita jaga hati kita dengan kita jaga perkataan kita. Saudara belajar sesuatu hari ini? Ya. Ini baru ada 2 poin. Mungkin nanti beberapa minggu-minggu ke depannya kita akan lanjutkan lagi, karena kita masih dalam seri Heart Series, urusan hati. Waduh, penting banget ini ya.